Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nopiar dengan NIM 862062300038, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari, yaitu pengaruh eceng gondok terhadap ekosistem danau dengan mata kuliah Kapita Selekta IPA. Apa itu eceng gondok? Eceng gondok adalah tanaman air yang hidup mengapung di permukaan danau, sungai, atau rawa. Tanaman ini memiliki daun yang hijau tebal, berbentuk bulat, dan bunga berwarna ungu muda yang indah. Eceng gondok berkembang sangat cepat, terutama di perairan yang banyak mengandung zat hara. Yang pertama, pertumbuhan cepat pada eceng gondok. Eceng gondok adalah tanaman air yang berkembang biak sangat cepat. Dalam kondisi ideal, satu tanaman bisa berlipat ganda hanya dalam 2 minggu. Ia tumbuh mengapung di permukaan air dan menyebar membentuk hamparan tebal yang bisa menutupi seluruh danau atau sungai. Seperti terlihat di gambar, permukaan danau tertutup rapat oleh eceng gondok berwarna hijau pekat. Lapisan ini menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air, sehingga tanaman air lain di bawahnya tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya mati. Yang kedua yaitu menurunkan kualitas air. Lapisan eceng gondok yang tebal menyebabkan proses dekomposisi atau pembusukan besar-besaran di dasar air. Bakteri pengurai membutuhkan banyak oksigen, sehingga kadar oksigen terlarut dalam air turun drastis hingga di bawah batas hidup ikan. Seperti gambar menunjukkan ikan-ikan yang mati mengapung di permukaan danau. Ini adalah bukti nyata bahwa kadar oksigen dalam air sudah sangat rendah akibat tertutup eceng gondok. Fenomena ini sering terjadi di Danau Maninjau dan Danau Toba, di mana ribuan ton ikan terambang mati sekaligus. Yang ketiga yaitu menghambat aktivitas manusia. Hamparan eceng gondok yang padat bisa menyumbat baling-baling perahu motor dan membuat kapal tidak bisa bergerak. Nelayan kesulitan menjangkau area tangkapan ikan, aktivitas perikanan terganggu, dan jalur transportasi air menjadi lumpuh. Seperti gambar menunjukkan perahu nelayan yang benar-benar terapung dan tidak bisa bergerak karena dikelilingi eceng gondok dari segala arah. Kasus nyata terjadi di Danau Tondano dan Danau Lindu, di mana nelayan bahkan sampai terjebak semalaman karena perahu tidak bisa menembus hamparan eceng gondok. Yang keempat yaitu menjadi habitat baru. Meski berdampak negatif, eceng gondok membentuk ekosistem mikro di atasnya. Akar-akarnya yang lebat menjadi tempat berlindung serangga air, katak, dan larva ikan. Burung-burung air seperti bangau dan belibis menjadikannya tempat mencari makan. Seperti terlihat di gambar, burung air hinggap di atas hamparan eceng gondok. Ini menunjukkan bahwa meskipun eceng gondok merusak ekosistem asli danau, ia juga menciptakan ekosistem baru yang berbeda. Namun, ekosistem ini tidak seimbang dan tidak bisa menggantikan keanekaragaman hayati danau yang sehat. Yang kelima yaitu pemanfaatan eceng gondok. Jika dikelola dengan benar, eceng gondok bisa menjadi sumber daya bernilai ekonomi tinggi. Batangnya yang kuat dan lentur bisa dianyam menjadi berbagai produk kerajinan. Seperti gambar di samping, menunjukkan berbagai produk kerajinan berkualitas dari eceng gondok seperti tas, keranjang, dan wadah anyaman. Produk-produk ini bahkan sudah diekspor ke luar negeri dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selain kerajinan, eceng gondok juga bisa diolah menjadi pupuk kompos atau organik karena banyak nitrogen dan dapat dijadikan biogas melalui proses fermentasi anaerobik dan bisa menjadi pakan ternak setelah dikeringkan dan diolah. Jadi kesimpulannya adalah eceng gondok adalah tanaman air yang mengapung yang awalnya tanaman hias, karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan tidak terkendali, kini menjadi masalah lingkungan serius di banyak perairan Indonesia, sekaligus memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan baik.